mengadu ke kepala sekolah. Jadi teman-teman, hari ini saya berada di sekolah SMP 3 Kota Makassar, tepatnya di Jalan Bajigau. Jadi teman-teman, biasanya saya grebe di sekolah-sekolah lain, tapi ini kebetulan dekat dari rumah. Jadi saya mau mampir sekalian juga tanya-tanya apa sih kegiatannya selama pandemi di Makassar ini. Assalamualaikum, Deng. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman, salam corona dulu. Salam ya. Jadi teman-teman, jangan lupa pakai masker. Jadi hari ini saya mau tanya-tanya dulu bosku, Dengku, soal kegiatan di sekolah selama pandemi. Deng, ini kan baru-baru selesai PPDB. Apa kegiatannya sekolah selama ini? Ya, baik, alhamdulillah. Sekarang ini kami masih mempersiapkan persiapan pembelajaran yang kemarin kami sudah terima siswa untuk mempersiapkan jadwal, kemudian bagaimana mengatur ruang kelasnya di dunia daring, di pembelajaran daring. Itu yang kami lakukan sekarang, sehingga ya kami bekerja begini ya sambil santai di sekolah, sekalipun hari ini adalah hari Sabtu kami mempersiapkan. Bisa barangkali turun, Dengku? Oh ya, boleh. Jadi sekarang sama tinggi teman-teman. Ya. Ini kan baru-baru PPDB, ada tidak kendala hambatan yang dijalani di sekolah ini? Karena kan mengingat seperti tahun-tahun kemarin tuh persoalan sistem. Kalau di SMP 3 gimana sih? Iya. Sampai memang hari pertama itu kami mengalami kendala di jaringan, tetapi setelah berlalu satu hari berikutnya sudah lancar. Dan alhamdulillah PPDB berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan. Jadi ternyata teman-teman seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau boleh tahu ini kan saya lihat ini sekolah adem sekali nih, banyak pohon-pohon di dalam. Kalau boleh tahu apa sih cara untuk membenahi sekolah di sini? Iya betul. Ini kan sekolah ini berada di tengah kota. Jadi sekalipun berada di tengah kota, kita harus menciptakan suasana sejuk, seperti hanya di alam terbuka. Ya sekalipun sebenarnya ini tertutup betul karena berada di tengah kota, tetapi kita menciptakan hal seperti itu. Semoga suasana yang sejuk ini ya bisa membawa sejuk juga perasaan pada saat kita berada di sekolah. Jadi begitu teman-teman, tetap fokus, tetap jaga lingkungan karena kebersihan itu sebagian dari iman. Bisa saya lihat tempat-tempat lain tadi? Oh boleh, ada beberapa fasilitas yang kami sudah persiapkan, kami sudah benahi. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi awal untuk mempersiapkan tatap muka. Jadi teman-teman, ayo kita lihat tempat yang lainnya. Ya, oke. Bagus, sini kita dulu Linda. Ambil santai-santai lah begitu ya. Ini tempat apa ini, Dengku? Bagusnya pemandangannya. Wah, ini sering biasa saya duduk-duduk di sini. Ini santai-santai. Terus kalau hari-hari Sabtu begini ya untuk mempersiapkan ya apakah laporan kami kerja atau perencanaan yang kami buat.
Jadi teman-teman, ternyata di sini tempat di lorong perpustakaannya SMP 3 luar biasa, adem ki. Saya masuk dari luar banyak sekali pohon-pohon jambunya. Ya, kayak tongi pemandangannya apa nih Bantimurung. Jadi kegiatan sehari-hari begini di sekolah. Iya, kalau ada waktu saya senggang atau mungkin agak pegal di ruangan, saya keluar di sini duduk-duduk untuk santai-santai karena ini kan lorong dimanfaatkan untuk tempat membaca. Di sini juga bisa jalan lewat orang tua atau siswa bisa lewat guru-guru di samping saya. Saya juga bisa memantau dan bisa melihat di sini. Saya mau tanya sama kita ini Dengku, ini kan selama pandemi ini anak-anak pasti ada rasa kejenuhan. Pernah tidak ada orang tua yang mengadu ke kepala sekolah belajar online itu ada kejenuhannya seperti bagaimana? Wah, Ada itu tidak? betul, banyak yang menghubungi baik melalui WA, menelpon, kapan Pak ini kita pembelajaran tatap muka. Ya, kami sampaikan ya sabar saja, insya Allah kalau kondisi kita sudah aman, mudah-mudahan secepatnya kita akan masuk belajar. Jadi teman-teman selalu putus asa bagi adik-adik yang belajar online, tetap fokus dengan sekolah tak, karena semoga virus pandemi COVID-19 ini bisa cepat diatasi oleh pemerintah. Kita selalu mendukung jaga jarak, tetap pakai masker, cuci tangan juga. Kalau boleh tahu nih Dengku, bagaimana cara memberikan belajar daring kepada siswa-siswa, apalagi ini kan baru-baru selesai PPDB. Ya, baik, sekarang ini kami dengan guru-guru, kemarin kami sudah rapat kerja, kami mempersiapkan LMS, ini yang kami sementara kerja ini Learning Management System. Learning Management System. Ya, itu nanti yang akan digunakan oleh siswa dan guru melakukan interaksi pembelajaran online. Ya, jadi ini nanti digunakan sehingga terfokus dan terpantau pembelajaran. Jadi tetap biar belajar di rumah dipantau terus ya. Iya, seperti hanya kalau tatap muka. Jadi sekalipun anak-anak siswa di rumah, guru juga sebagian di rumah, sebagian di sekolah, kami juga mungkin di kantor atau belum sampai di kantor, saya bisa memantau proses pembelajarannya. Kalau boleh tahu ini berapa jumlah siswa di SMP 3 di sini? Kalau kelas 7, 8, 9 keseluruhan ini 1100 lebih keseluruhan. Nah, ini yang kelas 7 ini kan lebih 300, ini 352 yang masuk. Untuk menambah 11 kelas ini mengikuti pembelajaran bersama. Ya. Jadi teman-teman luar biasa di sini sekolahnya, selain adem, belajar di rumah juga tetap dipantau oleh guru-guru yang sudah berpengalaman. Kemudian juga persiapan PPDB kemarin meski ada kendala tapi tetap berjalan dengan lancar dan aman. Begitu Pak. Iya, saya kira begitu. Memang penting belajar, penting untuk pendidikan, tetapi kesehatan jauh lebih penting. Makanya kita tetap mematuhi aturan pemerintah dan aturan kesehatan agar kita semua bisa terhindar dari penyakit yang kita tidak inginkan itu. Saya kira seperti itu. Gitu teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Itu tadi sudah lihat tuh waktu masuk di sana kan harus di scan dulu suhu menggunakan hand sanitizer. Nah sekarang ini kalau masuk lagi ke sini nih dianjurkan tuh cuci tangan seperti ini pakai sabun. Nah, ini agar betul-betul siswa masuk itu steril. Steril sekali teman-teman. Hmm. Jadi teman-teman, saya keliling-keliling di sekolah sini luar biasa tempatnya. Apalagi di sini apa namanya gerbang? Lorong library. Lorong library. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Ini perpustakaan lorong sebenarnya. Jadi perpustakaan lorong. Kalau di sini teman-teman kita lihat saudara-saudaraku di luar sana, di sini banyak sekali alat cuci tangannya. Setiap di ruangan ada cuci tangan. Dengku, bagaimana harapan tak ini kepada orang tua siswa pada saat nanti jikalau PTM ini dilaksanakan di bulan September? Nah, kalau ini nanti pemerintah sudah memutuskan sudah bisa melakukan PTM, saya berharap kepada orang tua ya tidak perlu ragu lagi. Kenapa? Karena kami sudah mempersiapkan segala infrastruktur yang memang dipersyaratkan untuk melaksanakan PTM. Tadi itu ada pengukur suhu, cuci tangan,
Bahkan nanti kami sudah siapkan ini untuk membagikan siswa untuk paket sehat namanya. Ada paket sehat. Ada paket sehat teman-teman. Jadi teman-teman, itulah tadi video singkat yang saya buat bersama kepala sekolah SMP 3 Makassar di Jalan Bajigau. Semoga video ini sangat apresiasi bagi para orang tua ya. Ya betul. Untuk bagaimana mengajak siswanya untuk tetap belajar di rumah, jaga jarak, terus pakai masker. Ya, Himbauannya pemerintah itu teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya bersama Pak Kaswadi dan saya Harmoko Moko Link 1 TV. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam corona.